Kamu akan menjadi calon suami dari seorang ratu. Tapi saat itu Alex menolak dan sosok bidadarinya bilang kalau Alex bukan satu-satunya yang menjadi calon suami dari seorang ratu yang dimaksud. Kisah ini sangat mengharukan karena pada akhirnya hanya Alex yang selamat dari pendakian tersebut. Oh my god. Saya lihat Iqbal, tapi dia lihatnya si Iqbal lagi dibawa sama sosok hitam besar terbang gitu. Wah, ngeri banget. Nah waktu itu instruksi komandan itu menurut Pak Alex saat itu tembak. Ditembak lah tuh makhluk hitam. Tapi Iqbal nggak selamat. Sebelum mulai reading aku tiba-tiba benturin pala aku ke meja. Terus udah ingatan aku hilang semua. Kamu abis dari hutan ya? Atau kamu abis naik gunung? Abis kayak, iya kak aku kemana? Abis dari Curug kemarin? Iya, aku lihat kamu kayak ketempelan sosok tinggi gitu yang ngikutin kamu, yang bikin kamu sakit. Berbicara tentang gunung, banyak kisah di dalamnya. Ada kisah yang indah, tapi gak jarang juga ada kisah yang berujung pada sedih dan juga haru. Nah, di episode kali ini, gue akan ngebahas tentang kisah-kisah pendaki gunung yang hilang, yang mungkin gak bisa dilupain sama Paralang dan Angel Satset selama obrolan malam Jumat ini tayang udah 5 season. Dan narasumber kali ini rasa-rasanya pas nih buat bantuin gua bahas tentang episode kali ini. Langsung aja kita sapa. Halo Asel. Halo kak. Halo Raza. Halo kak. Ini kalau lihat lu nih khususnya Asel ya, itu brandingnya bawaannya gunung banget sekarang. Bener, ya? alam banget pokoknya. Jadi ya. udah jadi anak alam banget sekarang ya? Udah justru karena banyak project alam jadinya otomatis ngikut gitu akunya. Jadi suka alam ya. Tapi pernah gak sih Asel itu dengar kayak kisah-kisah tragedi di gunung gitu? Banyak banget. Jadi tuh aku kan juga dekat sama salah satu narasumber di Petaka Gunung Gede, Teh Maya Aska. Dan dia juga sering cerita sama aku karena dia dan suaminya tuh sering banget naik gunung. Jadi ya beberapa kali dengar tentang berita orang hilang di gunung atau ada hal-hal mistis di gunung tuh jadi makin sering dengar gitu. Dan orang yang suka nonton Petaka Gunung Gede ada beberapa juga yang pernah curhat di DM waktu itu. Kalau buat kamu ketika pertama kali dengar ada kisah pendaki hilang gitu, apa sih yang ada di pikiran kamu gitu? Aku sih malah rasanya mau nanya gitu ya, karena di film aku yang bentar lagi mau tayang Pencarian Terakhir itu juga katanya tuh ada perbedaan waktu di dunia kita dan di dunia orang yang hilang di dimensi yang lain itu. Katanya tuh kalau misalnya di sana berasanya kayak masih 4 jam atau kayak 3 jam, padahal di dunia asli tuh sampai berhari-hari gitu. Makanya aku penasaran apa sih yang dirasain sama mereka gitu loh. Tapi bagi kamu, kadang kalau ada pendaki hilang atau kisah-kisah tragedi di gunung, kamu mikirnya ini memang pure karena kelalaian manusia atau ada faktor lain gitu? Kalau misalnya so far ya, aku pasti aku pernah sama Razan waktu itu sama beberapa kru PGG pas abis dari Gunung Gede kita turun. Kita tuh bercanda-canda, kita pokoknya bercanda terus suaranya tinggi, terus bisa dibilang bercandanya juga gak tahu waktu gitu ya, lagi have fun segala macam. Terus tiba-tiba kita ketinggalan rombongan. Kita kan semua baru naik gunung dan kita sotoy kan, maksudnya kayak ya udahlah paling turun doang, nanti juga ketemu jalan lain. Terus tiba-tiba tuh pas kita selama jalan banyak, ada beberapa kayak 2 atau 3 kali kita ketemu ada jalan bercabang. Karena kita kayak fokus bercanda sampai lupa gitu kalau misalnya kita lagi turun bareng-bareng dan ngerasa kayak udah aman-aman aja, sampai ada 2 cabang gitu. Terus akhirnya ketemu sama mereka yang di warung deket Curug itu loh. Ternyata emang ada
udah pada sampai duluan di sana. Jadi kita nunggu akhirnya. Wah seru nih, nanti bakal bahas banyak sama kamu ya. Kalau Razan sendiri anak gunung apa anak pantai nih? Sebenarnya lebih ke anak pantai. Oh anak pantai. Iya. Sukanya party kayak Otman Paris gitu. Nah, gimana tuh pas berapa kali naik gunung rasanya? Karena pertama kali naik gunung gue tuh pas pertama Gunung Gede. Waktu awal naik gunung, pas Gunung Gede tuh itu bener-bener kaget sih, maksudnya kayak ternyata securam itu untuk naik gitu. Jadi kayak kita jalan cuman 7 langkah, apalagi bawa carrier kan berat banget, jadi cuman 7 langkah berhenti gitu. Bener-bener kerasa capeknya gitu loh. Nah cuman sekarang kan untuk di pencarian terakhir ini karena udah pernah naik gunung 2 kali sebelumnya di Gunung Gede, jadi lebih ngerti aja sekarang. Oke, nanti kamu juga mungkin akan lihat ya kisah-kisah para pendaki yang mungkin nggak pernah bisa dilupain di Erjal. Jadi ditahan dulu ceritanya. Nah, di episode kali ini ya, kalian jadi mungkin bisa ngambil banyak pelajaran nih dari kisah-kisah para pendaki yang hilang dan nggak pernah mungkin bisa dilupakan oleh para Lang dan juga Erjal saat-saat kisah-kisahnya. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Kisah 3 pendaki tersesat di Gunung Slamet tahun 1985. Di sini ada dokumentasinya. Oh, 2 pendaki ya, 2 pendaki. 2 pendaki Gunung Slamet ditemukan Rabu siang. Kisah ini dialami Alex yang mendaki Gunung Slamet pada era Orde Baru sekitar tahun 1985 bersama 2 rekannya bernama Iqbal dan Gagah. Pada masa itu, ia harus melakukan pendekatan terlebih dahulu ke pejabat setempat agar mendapat izin mendaki gunung yang dituju. Sampai akhirnya Alex pun mendapat izin dan langsung mempelajari denah peta Gunung Slamet untuk mengetahui bagaimana cara mendaki gunung tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga melakukan pendakian dengan suasana yang pastinya berbeda dengan sekarang dan sampai mereka masuk ke sebuah gerbang yang terlihat seperti gerbang istana. Tapi anehnya gerbang tersebut hanya bisa dilihat oleh salah satu rekannya, Alex. Mereka bertiga masuk ke gerbang tersebut dan berujung tersesat dengan suasana kabut yang parah. Lalu terjadi sebuah insiden. Salah satu rekannya bernama Iqbal tiba-tiba terjatuh dari air terjun. Dan saat itu Alex serta Gagah pun langsung panik. Lalu mereka langsung membagi tugas. Alex turun untuk memeriksa kondisi Iqbal, sedangkan Gagah turun ke bawah untuk mencari pertolongan. Setelah Alex memeriksa kondisi Iqbal, ternyata bagian belakang dari tubuh Iqbal mengalami patah tulang. Bahkan Alex dan Gagah mikir kalau nyawa Iqbal tidak akan lama lagi. Tugas pun dibagi, Alex menjaga Iqbal, lalu Gagah turun ke bawah mencari pertolongan dan menemukan jalan. Jadilah Alex tinggal berdua dengan Iqbal. Di masa-masa itu, Iqbal bilang kepada Alex kalau ia melihat seperti ada kelompok aparat pemerintah yang sedang mengejar mereka berdua. Oh my god, padahal menurut Alex tidak ada sama sekali sekumpulan aparat yang dimaksud Iqbal. Pagi harinya, Alex terbangun dari tidurnya lalu melihat Gagah yang sudah tidak ada di atas tebing. Dan Alex pun melihat kondisi Iqbal yang saat itu mengapung di aliran sungai. Wah, Alex langsung buru-buru melihat Iqbal yang ternyata sudah meninggal. Alex bingung mengapa jasad Iqbal berpindah ke sungai. Iqbal pun didoakan di sana. Lalu Alex segera mencari Gagah sekaligus mencari jalan untuk keluar dari Gunung Slamet. Dalam perjalanannya, Alex malah masuk ke sebuah hutan lalu bertemu sosok perempuan yang wujudnya mirip bidadari. Dan saat itu, Alex seolah diajak ke sebuah tempat layaknya kerajaan. Sesampai di tempat tersebut, sosok perempuan itu bilang, "Kamu akan menjadi calon suami dari seorang ratu." Tapi saat itu Alex menolak dan sosok bidadarinya bilang kalau Alex bukan satu-satunya yang menjadi calon suami dari seorang ratu yang dimaksud.
Tidak lama dari situ, Alex tersadar kalau ternyata sebelumnya ia mengalami pingsan. Setelah sepenuhnya tersadar dari pingsan, Alex langsung bangun dan meneruskan perjalanannya sampai ketemu jalan keluar dengan total 14 hari tersesat di Gunung Slamet pada tahun 1985. Kisah ini sangat mengharukan karena pada akhirnya hanya Alex yang selamat dari pendakian tersebut. Oh my god. Gimana pas baca kisah ini? Sebenarnya lebih ke haru ya. Karena bener-bener gak ada temen yang survive, end up sama dia. Terus dia juga sebelum akhirnya end up balik sendiri, dia harus ngelihat kejadian aneh dari teman-temannya dulu. Dia nemuin banyak kejadian aneh. Makanya pasti terlalu Bahkan banget sih yang ini, gue bingung gitu ya, kan gue syuting langsung ke tempat narasumbernya gitu Pak Alex ya. Dan ini memang salah satu kisah yang nggak pernah bisa dilupain sama RJL gitu. Karena pas Pak Alex cerita, jadi kan dia akhirnya sampai tuh. Nah waktu itu ketika dia sampai, dikira orang mungkin mayat hidup gitu kan, jalan dari hutan nggak jelas gitu kan. Ini siapa gitu, dan waktu itu pas dia ditemuin sama Pak Kades apa Pak RT, gue lupa gitu. Intinya malah dimarahin gitu. Kenapa lu munculnya di sini gitu? Malah ngerepotin gua gitu kan. Pada saat itu ya. Karena dia dikira mayat yang dibuang gitu. Tapi masih hidup gitu. Nah, akhirnya pencarian dilakukan. Nah, pada saat itu si Iqbal kan jasadnya di tempat yang dia tidur terakhir sama Alex kan. Dan dia pakai baju dan ada tasnya gitu ditinggal kan. Nah, ternyata waktu itu kan para pencari tuh nemuin tasnya doang sama bajunya Iqbal. Jasadnya nggak ada. Temu di sungai? Enggak, jadi itu kan dipindahin ke dekat sungai kan. Iya. Jadi kan Iqbal pakai baju tuh. Bajunya ada sama celananya. Jasadnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Pas ditemuin. Pas ditemuin. Kalau dimakan sama hewan buas, harusnya kan bajunya tercabik-cabik. Iya, ada sisa. Ternyata, jadi ada laporan dari HT gitu, bilang bahwa saya lihat Iqbal. Tapi dia lihatnya si Iqbal lagi dibawa sama sosok hitam besar terbang gitu. Wah, ngeri banget. Nah waktu itu karena kegagalan itu kayaknya gimana gitu ya. Nah instruksi komandan itu menurut Pak Alex saat itu tembak. Ditembak lah tuh makhluk hitam. Tapi Iqbal nggak selamat. Terus satu temennya lagi, satu lagi? Gagah? Nah, Gagah itu sampai Pak Alex kan akhirnya selamat tuh. Jadi waktu itu Pak Alex sebenarnya sama Iqbal itu lagi rebutan satu cewek yang sama di kampusnya gitu loh. Nah, cuman si cewek ini maunya sama Pak Alex. Jadi mereka pas di gunung itu sebenarnya saling ini juga kompetisi si cewek inilah gitu. Nah, pas masa-masa akhirnya tuh juga ngomongin tentang cewek itu sih, bahwa Lex, gue tuh sebenarnya iri juga kalau malu gitu. Pas dia sebelum meninggal ya. Si ini kok kenapa suka sama lu ya gitu. Jadi kan Gagah itu kan pas Iqbal patah, Gagah nyari jalan gitu. Nyari jalan pertolongan, dia turun duluan. Jadi kan dia tersesat, nggak tahu di mana. Air terjunnya kan tinggi-tinggi gitu loh di gunung bro. Gak pernah ketemu dia? Nah dia turun, nah Pak Alex itu sebenarnya sempat ketemu sekali. Nah waktu itu Gagah nanya, Lex, Iqbal mana? Nah Alex tapi bahasa tubuh, tapi si Gagah tahu kalau si Iqbal tuh meninggal. Nah di situ dia teriak, gue ngapain lagi, sahabat gue udah mati, dia bilang gitu. Nah hujan deras, Alex berteduh, si Gagah dibilang berteduh lu nanti sakit gitu bahasanya mungkin ya. Iya. Tapi dia tetap hujan, pas paginya udah nggak ada. Hipotermia gitu? Nggak tahu kemana. Oh, jadi hilang. kayak hilang gitu, dia nggak ada. Nggak ada bentuknya. Ini banyak misterinya banget. Iya, Kalau kita lanjutin. benar. Mungkin gua aja sampai 5 part itu nggak habis tuh. Oh kisah. iya, nanti kita nonton berarti. Nanti di podcast ya. Oke, kita langsung aja nih yang kedua. Kisah dua pendaki tersesat di Gunung Sindoro tahun 2018. Nih, aku lihat dulu ya. 3 hari. 3 hari. Ya. Ini fotonya nih, videonya. Oke. Yoga berencana untuk mendaki Gunung Sindoro, Sumbing, dan Prau yang berada di Jawa Tengah sekaligus bersama seorang sahabatnya Ucok yang dikenal sebagai teman yang sompral.
Saat itu Yoga tidak izin ke orang tuanya karena khawatir tidak mendapat izin akibat perjalanan pendakian yang cukup panjang. Dan ditambah ia ingin mendaki 3 gunung dalam sekali perjalanan. Sesampainya di Gunung Sindoro, mereka bertemu dengan penjaga warung bernama Mbah Jiwo yang juga sudah dikenal para pendaki sebagai sesepuh pada area gunung tersebut. Di malam itu Mbah Jiwo bercerita pengalamannya selama menjaga warung di area Gunung Sindoro. Ia bercerita kalau pernah bertemu dengan seekor angsa yang terikat tali dan ia membantu melepaskan ikatan tersebut. Hingga akhirnya ketika ia tidur, ia bermimpi ada seorang wanita cantik seperti Tuan Putri yang mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan Mbah Jiwo menduga kalau sosok wanita cantik itu adalah jelmaan dari angsa yang ia tolong. Karena penasaran, pikiran Yoga malah kacau karena ia malah berharap ingin bertemu dengan sosok wanita cantik tersebut. Pagi harinya, Yoga memutuskan untuk mendaki sendirian ke puncak Sindoro karena rekannya bernama Ucok tiba-tiba malas dan memutuskan untuk menunggu di warung Mbah Jiwo. Sesampainya di puncak Sindoro, kabut tebal mendadak menyelimuti dan Yoga malah tersesat. Yoga berusaha mencari jalur yang benar supaya tidak makin tersesat, tapi entah kenapa ia malah makin kehilangan arah dengan perbekalan logistik seadanya. Sampai akhirnya ia mulai dehidrasi dan terpaksa harus minum air putih yang penuh lumpur untuk terhindar dari dehidrasi yang makin parah. Malam pun tiba, ia makin tersesat di hutan dalam keadaan sendirian, lalu ia berusaha menggunakan senter untuk membuat kontak wilayah warga dengan membuka lalu menutup senternya seolah memberikan sinyal SOS sambil berteriak minta tolong. Akibat tidak adanya respon, ia mulai merasa frustasi bahkan sempat kepikiran akan tidak selamat. Tapi ia berusaha untuk tetap bertahan karena teringat keluarganya yang ada di rumah. Yoga merasa lelah dan akhirnya ia memutuskan untuk tidur di sebuah batu, lalu dini hari tiba. Ia terbangun setelah mendengar suara teriakan, tapi tidak ada wujudnya. Yoga pun berusaha untuk tidur lagi. Lalu ia bermimpi seperti ada sosok wanita cantik yang seolah mengajak untuk mengikutinya, tapi ia pun menolak dan tidak mengikuti perintahnya. Selama 2 malam di hutan, Yoga terus bermimpi wanita cantik itu mengajaknya untuk pergi bersama, tapi Yoga terus menolak karena ingin pulang bertemu dengan orang tuanya. Singkat cerita, ia terbangun dan terdengar suara azan subuh. Ia mulai melanjutkan perjalanannya hingga sebelum zuhur tiba lalu bertemu dengan tim SAR di area hutan pada gunung tersebut yang lokasinya cukup curam. Tidak lama dari situ, Yoga pun selamat dengan kondisi sehat lalu ia bertemu dengan Mbah Jiwo lalu Mbah Jiwo bilang, "Gimana? Sudah ketemu?" Saat itu Yoga langsung kaget dan sempat kepikiran apa yang dimaksud oleh Mbah Jiwo. Tapi dia selamat ya? Akhirnya dia selamat. Nah, terus dia ngirim cerita ke RJL gitu tentang kisahnya. Nah, pas gue lihat foto-fotonya, waduh, beneran nih orang pernah tersesat 3 hari di Gunung Sindoro gitu, dan ada kisah yang mungkin belum diceritain ya. Jadi kan dia tersesat nggak bawa apa-apa gitu kan, kan tasnya kan di warung gitu ya. Dimana si siapa temennya si Ucok itu kan nggak mau ikut gitu, capek, mager. Nah, jadi dia harus minum air lumpur. Nah, bahkan pas terakhir itu, kan selama bermalam-malam dia mimpi si wanita cantik itu kan, pas tersesat diajak. Nah, pas dia udah selamat, dia kan masih tidur di warung malamnya kan. Iya. Nah, kali ini dia mimpi lagi, tapi wanitanya tuh nggak cantik gitu. Pakai baju yang sama, tapi mukanya tuh udah jadi berdarah-darah. Terus marah sama si Yoganya karena nggak mau ikut gitu. Padahal menurut aku dari awal di warung Mbah Jiwo ya dia udah digoda dari situ. Iya. Makanya dia dengan berarti nekat karena dia gitu. sompral gitu ya? Nggak tahu juga ya, Nekat tapi sih, memang lebih nekat sih ya. ini memang fenomena yang dialamin sama si Yoga gitu ya. Tapi memang di awal dia sempet mikir jorok juga gitu. Wah, cewek iya, cantik makanya. nih. Kalau misalnya gue ketemu di gunung asik juga gitu. Nah, tapi entah kebetulan apa enggak, selama bermalam-malam itu dia memang mimpi cewek cantik terus yang diakhiri dengan cewek yang apa namanya? Seram itu gitu sih. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Kisah ini dialami sama Andre dan Nopeng yang tersesat selama 7 hari di Gunung Merapi, Sumatera Barat 2001. Ini juga dulu kisah yang viral banget dan akhirnya RJL berhasil dapat narasumbernya. Nah, pada saat itu Andre Nopeng melakukan pendakian kan. Sampai ketika dia di gunung, udah nyampe puncak, dia tuh banyak metik bunga Edelweiss. Oh, yang dilindungin ya. Dimasukin tas gitu. Mungkin tahun itu
gue juga belum tahu. Tapi yang jelas mungkin peraturannya belum seketat sekarang. Iya. Walaupun mungkin udah ada aturannya. Iya, pasti. Nah setelah mereka banyak metik bunga itu, kejadian-kejadian di luar Nurul tuh mereka alamin gitu. Misalnya mereka ketemu sekelompok pendaki yang pas mereka lihat kakinya tuh nggak nyentuh tanah gitu loh. Oh, Dimana di tempat itu memang pernah ada tragedi pendaki yang hilang terkenal gitu. Iya. Nah di situ kabur lah mereka berdua. Salah satunya jatuh ke jurang gitu. Nah pas dia jatuh ke jurang, akhirnya banyak banget kejadian-kejadian yang mereka harus alamin gitu. Karena mereka nggak pernah menduga akan sampai 7 hari nanti tersesat di gunung ini. Jadi mereka tuh sampai minum air kencing sendiri gitu loh. Saking Gak nemu hausnya. sumber air juga ya. Betul. Di situ mereka udah sering denger tuh kayak mati di sini, dan mereka nemuin kayak ada kursi-kursi emas gitu loh, kayak punya kerajaan gitu kan. Nah tapi si Andre itu sebenarnya dia udah pengen nyerah, udah nggak kuat jalan. Mereka tuh udah nggak pakai sepatu gitu, udah rusak lah sepatunya. Mereka tuh udah nggak kuat jalan. Nah tapi di sisi yang lain, jadi ibunya itu pas si Andre ini udah nyerah, sebenarnya juga mau minum baygon gitu. Karena anaknya belum ketemu gitu. Nah ibunya tuh bilang bahwa kalau anak gua mati, ngapain gua masih hidup gitu. Nah akhirnya di luar dugaan gitu, di hari ke-7 ketika mereka udah mau nyerah gitu, akhirnya mereka ditemuin lah sama anggota penyelamat. Lalu mereka dibawa ke rumah sakit. Nah kejadian yang mereka bingung lagi adalah, jadi memang mereka sempat foto-foto kan gitu. Jadi ada satu orang yang tiba-tiba ngambil foto itu pas mereka lagi di rumah sakit, fotonya. Jadi buktinya itu hilang semua. Pas mereka lagi tersesat tuh mereka foto-foto juga gitu. Dan mereka itu nggak tahu itu siapa. Dan kejadian horor itu dialamin sama si Andre setelah pulang gitu loh. Jadi pas si Andre sebelum ditemuin, jadi orang tuanya ngelihat ada Andre pulang ke rumah di depan jendela. Nah pas orang tuanya keluar, si Andre-nya udah nggak ada gitu. Oh ada. Jadi kejadian-kejadian horornya itu dialamin sama si Andre sama keluarganya setelah Andre itu pulang ke rumah. Nah ini salah satu kisah yang mengharukan juga sih, yang mungkin Erjel pernah angkat ya, karena apa namanya, kisah persahabatan Andre Nopeng ini mereka tetap solid gitu, walau sebenarnya pas berjalan tuh berantem terus gitu. Iya pasti ya, stres ya. Bahkan ada satu adegan mau saling gitu ya. Oh iya. Saking seleknya mungkin keselnya ya. Tapi Iya. akhirnya mereka dapat pulang dengan selamat gitu. 2001 tuh ya. Sebenarnya pas baca kisah yang ini ada beberapa part yang agak mirip sama di film Pencarian Terakhir ya. Oh iya, yang mana? Iya. Nanti aja mungkin Ya pas nanti nonton kalian nonton aja biar Pencarian penasaran. Terakhir di bioskop ya. Mirip banget, beneran mirip banget. Mirip ya? Iya. Oke, menarik nih. Oke, kita lanjut dulu nih ke cerita selanjutnya. Cinta pertama dan terakhir Gunung Salak. Tentang cinta nih. Belum salah. Ya, pertama dan terakhir ya. Kisah ini dialami oleh Wulan dan Agung, mahasiswa baru di salah satu universitas di Jakarta. Dan dari pertemuan awal itulah hubungan mereka jadi semakin dekat. Agung pun langsung menyatakan perasaannya kepada Wulan, sekaligus memberitahu kalau Wulan adalah cinta pertamanya. Wulan yang awalnya cuek, lama-lama suka sama Agung yang sifatnya berbeda dengan cowok lainnya. Mereka main ke pasar malam, ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi Wulan selama ini. Banyak kenangan yang mereka alami hingga akhirnya mereka berpacaran, dan tidak lama dari itu Agung yang tergabung pada UKM Mapala diharuskan untuk mengikuti pelatihan di Gunung Gede dan Gunung Salak. Tidak disangka kalau selama pelatihan tersebut banyak kejadian di luar nalar hingga akhirnya Agung meninggal pada pelatihan UKM Mapala universitasnya. Wulan yang belum tahu Agung meninggal, tiba-tiba di malam hari didatangi sosok Agung yang main ke rumah. Tapi tidak terjadi percakapan kala itu. Hingga akhirnya Wulan mendengar kabar kalau Agung meninggal, dan disitulah ia terkejut karena tadi Agung masih datang ke rumah. Bahkan ketika dikuburkan, Wulan masih tidak percaya kalau Agung sudah meninggal karena Agung masih ada berdiri di samping Wulan saat itu. Oh my god. Di malam harinya, tepat ketika Wulan ingin tidur, tiba-tiba ada suara memanggil Wulan yang ternyata Agung datang ke kamar Wulan.
Agung menghampiri Wulan dalam wujud dirinya dan berdiri di atas hidung serta mulut Wulan. Hingga Wulan mulai sadar kalau sosok tersebut bukanlah Agung karena Agung sudah meninggal. Teror justru dialami Wulan di mana Agung terus datang ke kehidupannya dalam wujud yang terkadang menyeramkan. Wah, jujur serem banget, itu Agung atau bukan tuh? Serem banget, serem. Bahkan pas kisahnya itu diceritain, narasumber gue itu nangis kan. Nah terus dia bilang sampai sekarang Agung tuh masih suka muncul di momen-momen tertentu. Di mimpi gitu atau lagi Pas podcast aktivitas dia bilang saja? ada, pas lagi podcast. Seram. Terus Tapi gue itu bilang, ganggu ya berarti. ah ya bener loh gitu. Ini ada Agung, Kak, itu Agung senyum, cuman di atas, gue bilang gitu. Nah dia sampai ada ritual gitu, berapa malam itu dia nginep di rumah Agung. Ya untuk supaya dia bisa ngelupain gitu ya. Karena menurut dia ini benar-benar cinta yang beda banget gitu. Tapi bagi Agung, Wulan itu cinta pertamanya. Iya. Karena belum pernah pacaran selama ini. Makanya judulnya cinta pertama dan terakhir di Gunung Salak. Salah. Wah, nggak kebayang sih sebenarnya. Ada ini nggak, maksudnya narasumbernya tahu kenapa Agung tuh masih ngikutin itu nggak? Dia sendiri nggak tahu kenapa ya. Tapi mungkin apa dalam pikirannya gitu ya. Iya. Apa cinta itu ternyata abadi gitu, walau beda alam ternyata masih ingin menunjukkan eksistensinya gitu. Iya. Tapi waktu itu pas lagi di Gunung Salaknya itu kenapa dia meninggalnya? Itu masih simpang siur sih. Oh, masih Itu. simpang siur. Ada yang bilang Kecapean. capean, ada yang bilang ya banyak deh Iya, konspirasi gitu. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya, dibaca sama Razan. Informasi selanjutnya, sejak Jumat sore, seorang warga negara Selandia Baru dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, pencarian yang dilakukan oleh para relawan SAR hingga Senin siang belum membuahkan hasil. Jalur pendakian Gunung Merbabu pun ditutup selama proses pencarian. Beneran ada kejadiannya? Oh iya. Oh, dari New Zealand. SAR. Tim SAR beneran kayak ini ya, yang kita lihat langsung. Beneran. Oh iya, beneran. Oke. Kisah ini dialami oleh seorang pendaki luar negeri yang diduga adalah agen rahasia di Gunung Merbabu, dan kisah ini sempat viral dan diliputi berbagai media. Lahar bara itu apa, Mas? Lahar bara itu narasumberku, Oh. narasumber di podcast. Oke. Saat itu ia mendapat kabar di grup WhatsApp kalau ada seorang pendaki yang hilang di Gunung Merbabu. Tapi karena identitasnya nggak jelas, makanya ia kepikiran untuk menolongnya. Karena memang terkadang ada aja pendaki yang katanya hilang, padahal emang lost kontak akibat HP-nya mati. Padahal kabar dari pendaki tersebut baik-baik aja. Hingga akhirnya lahar bara yang tinggal di sekitar kaki Gunung Merbabu pun bertemu dengan seorang pendaki yang bertanya jalur pendakian Gunung Merbabu. Disitulah lahar bara ngasih tahu kalau pendakian di Gunung Merbabu sedang ditutup akibat adanya laporan pendaki yang hilang. Lalu pendaki yang berasal dari Madiun itu bilang kedatangannya emang bukan sekedar mendaki, tapi mau menjadi relawan atas laporan hilangnya pendaki di Gunung Merbabu. Lahar bara langsung kaget dan kepikiran kok pendaki tersebut jauh-jauh malah rela jadi relawan untuk mencari pendaki yang belum lama ini dikabarkan menghilang, sedangkan dia diam aja. Lahar bara ini mutusin untuk ikut, turut ngebantu sebagai relawan dalam pencarian dan pendaki yang katanya menghilang. Ketika sudah sampai di lapangan, Lahar pun belum juga mengetahui sosok pendaki yang menghilang, dan ia juga belum tahu spesifik lokasi hilangnya di mana serta detail lainnya. Lalu 2 hari kemudian pun baru diketahui kalau pendaki yang hilang bernama Andrei Wojtech, karena emang teman dari Andrei bernama Sista juga mencari keberadaan Andrei Wojtech. Dari percakapan antara Lahar dan Sista pun baru diketahui kalau Andrei ini menyimpan motornya di jalur sebelum pendakian ke atas Gunung Merbabu. Dari percakapan itu juga diketahui kalau Sista dan Andrei sempat cekcok, lalu sempat ada pesan dari Andrei yang bilang kalau sampai sore ia belum kembali berarti terjadi sesuatu pada dirinya.
Ditambah lagi di hari itu ada juga saksi mata yang melihat sosok Andre sedang berada di puncak Gunung Merbabu. Akhirnya Lahar Bara dan semua tim SAR gabungan memutuskan untuk melakukan pencarian di beberapa titik yang diduga kalau Andre berada di sana tapi tidak membuahkan hasil. Lahar pun bertanya-tanya siapa sih Andre Wojtek ini karena dalam pencarian pun penuh teka-teki dan asal-usul serta identitasnya pun belum ketahuan. Sista pun sempat ngasih clue kalau Andre ini bawa safe deposit box yang disimpan di hotel tempat mereka nginap. Itu tuh apa, Mas? Jadi dia bawa safe deposit box yang belum tahu di dalamnya tuh isinya apa gitu. Oke. Jadi ini orang-orang tuh masih nyari gitu. Sebenarnya yang hilang ini siapa sih gitu. Identitasnya belum ketahuan gitu. Oh, belum tahu siapa yang hilang. Belum tahu. Jadi nyari tahu dulu siapa yang hilang nih gitu. Saat itu Lahar bersama aparat yang berwenang langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan membuka safe deposit box. Lalu ditemukan beberapa barang yang nggak pernah mereka semua duga. Di dalam safe deposit box tersebut terdapat obat kuat, busur panah, dan berbagai jenis uang dari berbagai negara serta beberapa paspor dari negara-negara berbeda seperti dari New Zealand, Kanada, dan beberapa negara lainnya. Di situ Lahar langsung mikir siapa sih Andre ini. Ditambah lagi Lahar beserta aparat lainnya menemukan beberapa lisensi seperti record penerbangan yang sudah dialami oleh Andre, lalu lisensi navigasi, lisensi peledakan, lisensi terjun payung, dan selain itu juga ditemukannya buku harian dari Andre yang isinya tertera titik-titik koordinat dengan keterangan detail di mana Andre pernah pergi ke beberapa negara di dunia. Pencarian dilanjutkan, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Lalu dicari tahu kebiasaan bule kalau lagi turun gunung. Sampai akhirnya dapat kesimpulan biasanya orang-orang bule akan pergi ke hotel untuk istirahat. Tapi tidak lama dari itu dibuatlah tim khusus untuk mencari tahu para bule yang beraktivitas di sekitar sana. Pas ditelusuri ke berbagai tempat, tapi hasilnya masih nihil. Lahar pun memutar otak dan sempat melihat adanya hard disk. Lalu ia cek dan isinya adalah foto-foto keluarga Andre yang salah satunya adalah bagian dari tentara. Kisah pencarian ini penuh dengan teka-teki di mana akhirnya sang jasad berhasil ditemukan oleh tim pencari yang tentunya masih banyak pertanyaan di dalam benak para pencari. Jadi dia belum jelas dia ini siapa gitu. Jadi Sampai yang sekarang. bikin dia bingung sebenarnya ini orang warga kenegaraan mana karena paspornya banyak gitu. Dan dia ini orang yang ahli tahu titik koordinat gitu loh. Terus dia punya lisensi peledakan gitu. Terus juga berapa kali penerbangan. Nggak mungkin nih orang bisa jatuh gitu. Tapi kan balik lagi gitu ada pikiran bahwa jangan-jangan emang hari apesnya dia gitu. Nah dari yang ditemu-temuin terus juga dari analisa Lahar Bara gitu. Makanya dia menduga bahwa jangan-jangan orang ini agen rahasia gitu. Iya. Yang Tapi kalau akhirnya generasinya bisa apes ya ini yang di akhirnya Indonesia. tewas di Gunung Merbabu. Merbabu di Indonesia lagi. Gitu dan ini sempat viral banget sih pas kita angkat kisahnya gitu. Iya. Nah ini mungkin yang terakhir dari gua sebelum nanti ternyata Asel juga punya cerita horor ketika mendaki gunung. Serius. Nah ini yang terakhir dari gua ya mungkin kalian udah bosen ya gue selalu bilang ini gitu. Salah satu kisah yang paling epic di RJL yaitu hilang dalam dekapan Semeru. Dimana akhirnya di podcast gue berhasil menemukan pendaki-pendaki yang pada saat itu ngumpul gitu. Setelah 20 tahun mereka kumpul lagi setelah terjadi sebuah tragedi hilangnya Bang Daeng gitu. Jadi hilangnya itu kalau kalian mau tahu misalnya nih kalian berdua di puncak Gunung Semeru. Terus Razan, Sel, aku pipis dulu ya, gitu. Kamu pipis ngadep ke sini. Nah, si Asel, udah belum gitu. Nah pas lihat ke belakang, udah hilang. Di puncak gunung. Yang arusnya kan jelas banget ke bawah kan, kelihatan kan. Ya orang kemana? Teriak juga enggak gitu kan. Dicari-cari tuh sekitar puncak. Lihat ini nggak ada. Dia cari terus tuh ke bawah, nggak ditemuin juga. Terus akhirnya dicari sampai Ranu Kumbolo nggak ketemu juga. Ya udah akhirnya mereka pikir jangan-jangan ngambek kali dia ya. Karena yang jago itu, yang berpengalaman justru si Razannya nih, Yang nggak adanya gitu. Sementara yang dua itu masih lebih muda lah gitu. Tim SAR nyari kan, belum nemu-nemu gitu. Terus akhirnya karena udah frustasi gitu, kamu akhirnya main jelangkung. Waktu itu kan tahun 2001, lagi heboh-heboh jelangkung. Nah di luar dugaan,
Sempet gerak-gerak gitu jelangkungnya, nggak jelas. Nah terus yang kedua masuk apa yang ketiga gitu gue lupa, ditulis namanya Dans Mangrai. Dans Mangrai. Dikiranya Asel, wah ini orang bule kali ya, setannya gitu ya. Dans Mangrai ini orang Belanda nih. Gitu. Tapi dia pikir lagi, loh jangan-jangan Daris dari Manggarai temennya nih. Oh oke. Yang akhirnya Iya. ditanya di situ kan, kalau lu bener Daris, lu pakai baju apa? Disebutin, bener. Terus orang keluarga lu siapa namanya? Ditulis tuh. Gue pulang Minah nangis, ibu nangis gitu. Jadi maksudnya dia pulang ke rumah, dia ngelihat keluarga itu pada nangis gitu loh. Sampai akhirnya ditanya, lu masih hidup apa enggak gitu. Ditulis tanggal seminggu sebelum mereka menjelangkung. Yang artinya seminggu yang lalu gue udah mati gitu. Hah? Ini mereka tuh menjelangkungnya di atas? Di pencarian, di tenda pencarian. Buat nyari temennya. Nah yang masuk nunjukin kalau ini dia gitu loh. Terus nggak ketemu, mereka pusing. Temennya kemana, udah main jelangkung aja coba gitu. Berarti dia baru meninggal seminggu yang lalu pas mereka main jelangkung. Yes. Ya, 2 minggu. Tapi ini menurut jelangkungnya. Nah terus dicari map. Udah lu tunjukin gua, jangan nyusahin orang-orang lu. Orang pada nyariin lu nih. Ditunjukin map, diubek-ubek di satu tempat. Mapnya sekali lagi diubek-ubek. Nah besok paginya si Arif ini ke ketua tim pencarian. Pak, kemarin kita main jelangkung katanya. Lu ada aja main jelangkung. Iya. Tapi ini mapnya katanya di sini nih Pak, katanya. Nah pas dipelajarin ternyata tempat yang beracun lah gitu. Kalau tim kesana berbahaya gitu. Iya. Udah akhirnya pencarian diputus. Daris nggak pernah ketemu sampai podcast. Nah pas podcast temennya yang nyari bareng, komen di situ. Nah akhirnya gue temuin deh. Setelah 20 tahun mereka nggak ketemu. Oh iya. Iya. Gue selama ini kan nonton kayak acara TV gitu kan. Settingan kali ini gini-gini gue pikirnya. Lah gue bisa kayak gitu. Oh nemuin ya. Gokil juga nemuin nih. 2 orang. Itu sih makanya salah satu kisah yang paling epic. Oke. Nah kalau menurut kalian sendiri, apa sih kisah-kisah pendaki paling hilang yang mungkin nggak pernah kalian lupain? Boleh banget komen di bawah guys. Nah langsung aja kita dengerin kisah horor dari Asel yang ternyata pernah punya pengalaman horor ketika mendaki gunung. Ya Kak Asel, langsung aja diceritain pengalamannya kayak gimana sih? Oke, jadi aku pas kejadian di Petaka Gunung Gede, waktu itu pas lagi mau reading, aku kan udah baca skrip segala macam. Terus aku kan belum pernah ke gunung, tapi aku sering kayak ke Curug atau ngalam-ngalam gitu seringnya sama teman-teman. Terus aku baca, aku tuh sempet kayak, serius gak sih di gunung segininya, kayaknya biasa aja deh, kayaknya ya udah ketempelan gitu, aku nggak percaya segala macam, kesurupan apalagi nggak percaya, apalah itu kesurupan, ketempelan segala macam. Terus 2 hari sebelum aku mulai reading ini, aku main ke Curug sama teman-teman aku, main ke Curug baik-baik aja dan ya kayak pada normalnya aja main ke Curug. Sampai di malam harinya aku tiba-tiba panas tinggi, aku demam, terus kepala aku keleyengan. Ya aku sih mikirnya pada saat itu, oh mungkin karena habis dingin kali ya, main di air Curug segala macam, jalan 3 kilo capek. Di hari kedua aku udah mulai sembuh, cuma masih ngawang kayak aku tuh ngeliat orang tuh bisa kayak ada 2, tapi nggak pusing pala, ngawang aja kayak orang ngantuk, kayak ya bukan kayak pusing gitu ya, paham kan? Ya terus besokan harinya lusanya aku reading sama teman-teman. Di situ ada salah satu anak wardrobe yang ini di gunung nih posisi. Ini masih preparation, masih reading. Tapi aku habis balik dari Nyuruk sama teman-teman aku. Terus aku ketemu sama salah satu wardrobe di Petaka Gunung Gede. Dia nggak berani natap mata aku. Jadi dia kayak ngasih baju aku kayak ini ya kak. Terus dia ngobrol lah sama Teh Maya. Kayak ngeliat-liat ke aku kayak kenapa nih gue. Tapi aku di situ masih kayak ngeliat orang tuh mata panas terus ngantuk, bawaannya ngantuk terus. Sampai akhirnya pas reading bareng ada sutradara aku, ada Razan juga pada saat itu, ada acting coach, ada Teh Maya. Aku udah mulai pandangannya kabur, kayak ngantuk, kayak orang migrain. Tapi nggak ngantuk, kayak tidur aku cukup gitu ya. Dan akhirnya aku izin ke toilet, aku cuci muka,
aku berusaha kayak ngeliat mata aku kayak, oh ini aku, oh iya ya, tenang. Abis ini ke rumah sakit gitu kan, pas lagi mulai reading, aku lupa siapa yang nanya, Razan atau Iqbal gitu ya. Aku nanya jam berapa sekarang. Aku udah nggak dengar mereka ngomong apa, terus dia nanya kayak kenapa. Udah sebelum mulai reading aku tiba-tiba benturin pala aku ke meja, terus udah ingatan aku hilang semua, kayak blackout gitulah. Tapi banyak yang bilang gimana, kan kamu ada di lokasi. Ya gitu, dia pas habis benturin kepalanya, tiba-tiba dia nangis. Apa ya, kamu tuh teriak-teriak gitu. Teriak-teriak, terus kita panik dong, maksudnya kita semua. Kenapa nih dia nih? Kamu tuh ditanya sama sutradara, ah? Teriak apa? Teriaknya yang aku diceritain sih kayak dia teriak kayak gitu aja. Orang ngamuk sih. gitu? Iya, orang ngamuk, nangis. Sampai didatengin kayak kuncen iya, ya? kuncen Iya. untuk Pak Ustadz gitu kan. Ditendang sama dia. Serius. Ditendang Iya. sama dia. Kayak, Habis wah, itu Tendang. aneh banget kan tuh. Kenceng ya. nggak tendangnya? Nggak ya, dia nendang biasa. iya, nendang. Aku sih nonton dari video ya. Oh, ada video. Ngamuk Iya, dia, cuma ya. aku nggak mau untuk di share, tapi maksudnya buat di internal Star Vision aja. Abis itu kejadian tuh maghrib. Terus yang pas aku udah agak sadar, aku ngomong kayak gini, kalian semua sholat, jangan liatin aku, jangan kayak gini, semuanya sholat. Terus pas udah agak sadar, badan aku getar kayak kesemutan, tapi kan kalau kesemutan di kaki aja udah nggak enak, tapi ini sebadan badan tuh kesemutan. Abis itu yang wardrobe tadi ngomong lah ke aku, kamu abis dari hutan ya, atau kamu abis naik gunung? Abis kayak, iya kak, aku kemana abis dari Curug kemarin. Iya, aku lihat kamu kayak ketempelan sosok tinggi gitu yang ngikutin kamu, yang bikin kamu sakit. Terus aku tuh awalnya masih skeptis banget, nggak percaya, tapi kok kayak, iya kok dia tahu sih aku dari kemarin sakit gitu loh. Jadi kayak, kok kakak ini tahu dari kemarin aku sakit, padahal aku nggak cerita ke siapa-siapa aku sakit. Dan pas banget sebelum reading itu, aku ngechat salah satu temen aku kayak, hari ini badan aku sakit banget, rasanya kayak ngantuk terus 2 hari ini. Dan tiba-tiba kakak wardrobe ini tahu kalau misalnya aku udah sakit lah setelah aku pulang dari Curug itu. Udah seperti itulah kejadian. Akhirnya pulih lagi tuh. Akhirnya pulih lagi, terus mulai kayak ya udah mungkin berdampingan, tapi aku masih pada saat itu masih kayak ini beneran gak sih kayak gini? Ini masih beneran, kayak masih mempertanyakan gitu. Karena kejadiannya bisa tepat banget semuanya, dan kayak kok tahu ya. Tapi kalau Asel sendiri pernah lihat hantu nggak? Enggak pernah sih, makanya Jin aku gitu nggak nggak pernah percaya. lihat? Aku Kamu nggak percaya? tuh nggak percaya. Jadi Awalnya nggak percaya. Aku ngomong ke salah satu teman aku yang di PGG, Arla, kayak pas aku baca skrip itu kayak sumpah ini tuh beneran gak sih lah gitu. Kayak kata Arla, nggak boleh ngomong kayak gitu. Arla ngomong kayak, lu nggak boleh ngomong kayak gitu. Iya, soalnya kayak ya paling kayak gini doang. Tapi nanti pas aku diceritain kayak gitu beneran, wah ada takutnya juga ya. Walaupun aku percaya nggak percaya, orangnya pasti ada sedikit takutnya juga nih, kayak kenapa gitu. Tapi Asel kan kemarin udah berapa kali ke gunung kan? Iya, setelah kejadian yang kedua kemarin ke Halimun, alhamdulillah udah persiapan mental dan fisiknya udah lebih oke dari PGG gitu. Dan waktu istirahatnya juga jujur sekarang lebih banyak. Jadinya setiap ada apa-apa aku tidurin aja gitu loh. Emang ada apa? Ya takutnya kayak kejadian, masih takut gitu kan. Kalau misalnya aku lelah takutnya blackout gitu, atau enggak kayak ya kita nggak tahu hal yang nggak terduga terjadi gimana. Jadi setiap aku kecapean dibandingkan aku meluapkannya kayak blackout atau segala macam, ya aku mending dibawa tidur aja gitu sekarang. Next kita kayaknya harus naik gunung bareng nih ya. Boleh banget kak, aku udah siap mental dan fisik kok. Seru nih, kayak kali aja ada kisah-kisah yang mantep nanti gitu. Yes. Tapi kalau Gunung Salak tuh aku jadi ingat. Dulu aku wajib militer di Gunung Salak. Tuh. Itu malam-malam kan jurit malam kan. Wah itu udah pocong, kuntilanak, nggak peduli kita. Oh iya. Paling serem itu tentara. Waduh. Pada saat itu ya. Oh, Karena kan iya. kita harus disiplin. Iya, itu kacau. Nah kalau Razan sendiri punya pengalaman nggak? Pengalaman horor enggak lagi. Maksudnya Nggak ada kayak ya aku penakut banget orangnya sebenarnya, maksudnya aku Iya, padahal dia penakut banget. Kenapa kok takut?
karena emang yang diturun-temurunkan untuk jadi kayak nanti awas kalau main maghrib-maghrib ntar lu curi kue gombel jadi gue penakut aja gitu karena sih kebentuk dari dulu. Tapi percaya gitu maksudnya? Percaya gak percaya maksudnya kayak iya ada, bukan urusan saya, nggak ada juga saya nggak mau ganggu. Tapi pas kemarin kita di pencarian terakhir itu baru tuh kayak dengerin sesuatu yang lumayan aneh gitu. Oh ya apa? Kita lagi masak ya waktu itu ya? Kita lagi masak bareng sama telko-telko yang lain. Di kayak di cottage gitu. Isinya 3 kamar tapi kita di belakang hutan. Di belakang hutan kayak di tengah-tengah. Jadi cottage kita tuh sampingnya langsung curug, terus sampingnya lagi kayak sawah, hutan, luas lah pokoknya luas banget lah. Cakep banget tuh. Bagus. Kalau pagi. Kalau malam gelap juga tuh kan di hutan gak ada lampu ya Mas. Jalan, nggak ada kayak ya orang-orang yang ronda atau segala macam. Jadi emang ya udah cottage kita tuh di ujung itu. Nah pas kita kayak lagi masak itu sisa kita berdua doang ya. Maksudnya kita lagi, yang lain lagi pada syuting, ada yang lagi pada istirahat juga, telko-telkonya. Tiba-tiba ada kayak suara cewek kayak terus ada tolong ya. Jadi dia teriak ada tapi kayak tipis gitu soalnya kayak gitu tapi kayak samar banget suaranya. Terus kita kaget dong kayak apa tuh? Awalnya aku yang nyadar kayak yang dengernya yang dan kayak kedengerannya beneran banget lagi gitu maksudnya kayak mau dibilang enggak ya kedengeran lagi iya lagi. Akhirnya kita kaget kan, kita ngetok-ngetokin kayak yang ada di cottage lah, telko-telko, Iqbal, rame-rame kita ngecek berlima, berenam. Karena selain ya apapun itu ya, kita takutnya juga mungkin entah maling, entah ada kejahatan atau apa gitu. Jadi kita ya pengen ngecek gitu. tapi suaranya tuh pas kita sekali dengar kita kayak iya. ada lagi gitu loh, bukan kayak setelah itu dicek yang serem tuh artikulasinya yang jelas karena ngomong tolong. Padahal kayak walaupun itu jauh, harus kalau bisa deket kan kelihatan ada bedebak apa kan. Tapi ini tuh kayak deket tapi kayak jauh tapi deket gitu loh. Jujur tuh aneh sih itu. Kayak suaranya tuh. Itu banyak yang denger lagi ya? Yang denger aku sama dia, makanya aku langsung gini Kayak Iqbal juga denger kok. Iqbal juga denger tapi dari kamar dia. Terus ngomong sama Bang Dom sama Iqbal ya, Iya, keluar langsung. Pakai sarung kita lihat-lihat center dan segala macam tapi nggak ada apa-apa. Soalnya pas kita dengar suara itu kita langsung kayak hah? Iya. Dan kita setelah kita nyadar langsung ada lagi suaranya. Dan di villa di cottage kita tuh paling belakang jadi jauh dari pemukiman gitu loh, langsung bener-bener hutan ke bawah gitu. Tapi kalian pernah mikir gak sih gitu? Karena selama gue bikin konten di RJL gitu ya, kadang tuh gue suka mikir gitu. Misalnya ada satu tempat yang dianggap angker, terbengkalai gitu, atau pernah ada satu tragedi gitu. Ini kalau misalnya taruh rumah terbengkalai lah gitu. Kalau si rumah itu mungkin dinding-dindingnya bisa bersuara gitu, dia mungkin akan bercerita ya bahwa di sini pernah ada tragedi kelam seperti ini gitu. Iya makanya. Yang mungkin pas kita masuk gitu kayak langsung anjir di rumah ini pernah terjadi kayak gini. Iya. Jadi kayak kita ngebayangin kayak wow gitu. Ya apalagi kayak tadi misalnya mungkin ada kejadian-kejadian yang kalau mereka bisa bersuara gitu mungkin kita akan dikasih tahu Seperti itu mungkin ya. Benar. Ada apa sih? Benar. Oke. Nah, ngomong-ngomong apa namanya? Suara-suara kayak gitu ya. Pernah gue pas prom film tuh. Jadi lagi di Jogja. Nah, terus kru gue si Ragil mau pulang kan. Nah, terus pas dia mau pulang, kampretnya apa? Bang, tadi di jendela ada yang ngetok-ngetok, sumpah kata dia. Itu di lantai 2 atau lantai 3 gitu gue lupa. Si kampret ngapain ngasih tahu dia mau pulang, gue tidur sendirian kan. Sumpah gue gak bohong banget ya dia. Ini orang mau nakutin gue bagaimana nih. Gue bilang gak mempan bro. Tapi lu nakut bang? Hah? Tapi lu menakut? Ada momen-momen yang kita tuh kayak serem menurut orang, tapi kita lagi berani gitu. Kayak apaan sih gitu. Tapi ada momen-momen yang kita tuh harusnya bisa berani, tapi kayak lagi ciut gitu. Iya lagi, iya banget lagi. Iya kan? Parno aja gitu ya, tiba kan. Ada momen-momen yang kayak gitu. Padahal Padahal gak ada apa-apa gitu. Iya. Gitu sih. banget. Nah berarti sekarang kan lagi sibuk tentang film Pencarian Terakhir ya? Iya. Ini gue dulu suka banget sama film pertamanya jujur ya. Oh nonton yang 2008. Gue sampai waktu itu bikin review film Pencarian Terakhir. Nah mungkin ini bedanya apa ya yang pertama sama yang kedua? Sejak kita keluar dari dunia lain di Gunung Sarangan waktu itu, aku
Aku juga sering bermimpi. Ada seorang kakek datang dan mengambil kamu. Tapi kali ini anak kita, Drupadi. Anak maneh atau maneh, nu milu jeung urang. Besok lu mau telenan bareng teman-teman. Kemana? Sentul atau Hambalang. Sentul atau Hambalang? Tektok, malam udah di rumah. Tadi yang telepon siapa, Tok? Jagawana, Gunung Serangan. Pencarian terakhir itu untuk diri saya, Kang. Saya tahu kalian sudah kehilangan 2 orang terdekat kalian. Tapi penting untuk saya dan tim bertindak sesuai SOP. Orang tua aku bilang kalau kita ditawarin makan atau minum di gunung, jangan diambil. Enak. Kenapa kalian jadi hobi gini ya, colong-colongan? Tanpa ada koordinasi dengan kami. Kang Bernard punya anak. Saya punya 2 anak. Aku mau pulang. Kang Bernard gak mau pakai cara lain. Saya jauh mengenal Gunung Sarangan daripada kamu. Saya tahu ada dunia lain di alam kita. Siapkan APD, body bag. Kondisinya? Kosong, Kang. Perut bengkak, mulut penuh dengan tanah, belatung, dan biota lainnya. Seperti dipaksakan masuk. Kita di sini aja sama ibuku. Malam ini kita ngalamin hal aneh, Pak. Apa itu? Di dusun, Drumakan disuapin sama ibunya. Katanya, ibunya lagi ngerayain ulang tahun dulu. Anu dahar, bakal didahar jiwan. Jangan ganggu keluarga gua lagi. Oke, nah bedanya apa nih pencarian terakhir yang pertama sama yang kedua? Bedanya kalau misalnya di pencarian terakhir pertama itu mengisahkan tentang orang tua aku pas masih seumuran aku ya. Dan aku menjadi anaknya melanjutkan cerita tersebut gitu. Dan bedanya kalau misalnya di pencarian terakhir pertama yang jadi adiknya mama yaitu om aku, Om Gancar, yang dicari-cari yang hilang nih. Dan orang tua aku juga suka bolak-balik gunung dan pernah dicari juga sama tim SAR yang akan nyari aku di tahun 2025. Jadi tim SAR sebenarnya masih sama, timnya semua masih sama, tapi bedanya di pencarian terakhir ini ibu aku balik lagi ke gunung untuk ada janji lah, intinya ada perjanjian sama salah satu penunggu di gunung itu yaitu kita Pak tuh selalu negesin kalau misalnya kamu makan di gunung, jiwa kamu juga akan dimakan di situ. Dikasih kompensasi nih. Kamu lebih pilih balik lagi ke gunung atau anak kamu yang saya bawa ke gunung. Okay. Nah, karena orang tua, namanya juga orang tua, sayang sama anaknya, nggak pengen anaknya kenapa-napa, ya akhirnya antara ayah sama ibu aku ini pengen mengorbankan diri buat balik lagi ke alam itu. Tapi yang memilih akhirnya ibu aku, dan aku balik lagi ke gunung buat nyari keberadaan ibu aku seperti itu. Berarti ini di Gunung Sarangan juga ya? Di Gunung Sarangan, aku naiknya lagi nyari ibu di Gunung Sarangan. Oke, gue penasaran banget sih bedanya apa ya yang pertama sama yang kedua gitu ya. Kalau dari tadi yang udah diceritain ya, ada pressure nggak sih? Ini kan salah satu film yang mungkin cukup legend juga gitu. Iya. Pasti ya ada tanggung jawab masing-masing sebagai aktor, pasti ada tanggung jawab karena yang pertama juga setiap kita ketemu sama orang, oh pencarian terakhir itu dulu film bagus banget karena salah satu film gunung pertama pada masanya gitu ya. Jadi pas sekarang punya tanggung jawab yang besar sih buat peranin. Apalagi juga ensemble cast sama pemain-pemain yang emang dari 2008 tuh 17 tahun yang lalu akhirnya sekarang mereka main lagi di sini juga, itu pasti mereka udah punya cerita itu dengan ya kuat gitu kan, udah pakem gitu, akhirnya mereka udah ada yang di pertama. Jadi pressure sih pasti ada, tapi mereka semua ngebantuin kita dan helpful banget ya. Razan main jadi apa Razan? Aku jadi Raka di sini. Raka? Ya, pacarnya Drupadi. Iya, yang kita traileran bareng karena ulang tahunnya Drew. Pacarnya siapa? Sorry? Pacarnya aku. Aku berperan sebagai Drupadi. Iya. Gimana tuh bedanya film sama asli tuh? Kalau misalnya di film nih
sebenarnya dulu lebih alfanya. Lebih alfanya. Kalau misalnya di asli dia lebih alfa kan. Jadi kalau misalnya di film ini aku tipe yang kuat, tough, mandiri segala macam gitu loh. Dan dia tipe yang pakai logik orangnya. Kalau misalnya di real life kayaknya sama. Jujur sama. Oh enggak, iya. Bedanya karakter Raka tuh di film Pencarian Terakhir dia hampir nggak percaya sama hal yang nggak satu tambah dengan dua gitu, yang di luar logik bagi dia gitu. Sedangkan kalau aku kan masih penakut ya, maksudnya rada maksudnya menghargai lah. Sedangkan kalau misalnya dia juga menghargai tapi nggak percaya aja kalau misalnya itu di luar logis dia. Gitu. Menurut kalian nih yang udah main film Pencarian Terakhir yang kedua ini berarti ya, apa ya hal-hal yang mungkin anak gunung akan relate tuh di mananya gitu? Banyak banget sih, karena sebenarnya kita tuh anak CrossFit. Kita anak CrossFit yang FOMO mau trail run, karena kan sekarang lagi zamannya Strava gitu kan, terus naik ke Curug segala macam kan lagi zaman, dan kita sebenarnya ke sana lebih ke ngejar kontennya. Cuma kan sekarang lagi maraknya banget lari gitu ya, lari, trail run, terus muterin GBK segala macam, main ke Curug. Itu mungkin kayak bakal relate sama karakter Nurul, Ucok, atau kita yang emang suka ngalam gitu. Dan ada juga yang mager-mageran kayak Jamal sama Maya gitu ya. Pokoknya banyak sih. Trail run ini tuh kan beda sama ngedaki yang emang niatnya nge-camp gitu ya. Karena kalau nge-camp kita punya persiapan khusus, maksudnya peralatannya juga lengkap gitu. Sedangkan kalau trail run ini kita cuma modal water pack doang, air, handphone, headlamp, sama kayak jalan-jalan gitu doang tuh. Buat makan. Atau bahkan nggak bawa sama sekali. Jadi kalau misalnya kita hilang di gunung dengan keadaan trail run tuh, kebayang kan maksudnya sulitnya akan sesulit apa? Karena ya kita nggak siap apa-apa secara celana pendek, sepatu running. Kalau yang pertama itu ku tonton kan itu memang ada horornya gitu, tapi juga nggak full horor gitu ya. Ada haru-harunya juga gitu. Kalau yang ini gimana? Lebih drama lagi. Lebih hangat lagi. Justru Pak Fandi sutradara kita tuh pengen ngebuat karakter horornya di sini lebih real. Jadi bukan hantu yang diserem-seremin, tapi lebih ke arwah gitu ya. Lebih kayak arwah yang bisa ngomong. Jadi masih bersih segala macam. Cuma ya penunggunya kita Pak itu punya background tersendiri lah nanti yang ada di film seperti itu. Mungkin terakhir nih, kenapa teman-teman harus nonton film Pencarian Terakhir? Karena jujur cerita ini tuh didedikasikan untuk jiwa-jiwa yang hilang di pelukan gunung dan untuk mereka yang tanpa pamrih mencarinya, seperti itu. Langsung aja guys, kalau misalnya kalian suka film-film bertemakan gunung, langsung tonton di bioskop tanggal 28 Agustus 2025. Jangan ganggu keluarga gua lagi. Oke. Makasih ya. Makasih Mas. Razan sudah bercerita, sukses selalu ya. Nanti next kita naik gunung bareng ya. Next kita naik gunung bareng. Oke, atau kita main film horor bareng di Star Vision. Yes. Oke. Itu aja guys episode pada kali ini ya. Jadi mungkin kalian mudah-mudahan bisa ambil pelajarannya juga dari kisah-kisah para pendaki yang hilang di gunung ya. Mereka sudah luar biasa ingin bercerita gitu. Bahwa memang kebanyakan juga gitu adalah pendaki yang awalnya nggak prepare gitu, nggak persiapan, tahu-tahu dia malah tersesat gitu. Bisa kalian bayangkan kan? Udah nggak tahu tentang knowledge-nya, persiapannya kurang, tersesat lagi. Nah, semoga kedepannya dengan ada kisah-kisah seperti ini, kita harus lebih aware lagi ya ketika mau pergi ke gunung dan juga ke tempat-tempat wisata yang lain. Gue Fajar Ritya, RJ5 undur diri. Ciao.